Selanjutnya kita akan bahas strategi untuk menangani deadlock. Ada 3 strategi, yaitu deadlock prevention, deadlock avoidance, dan deadlock detection. Di pertemuan ini kita akan bahas nomor 1 dan 2. Di nomor 3 ini dibahasnya di pertemuan 7. Ini artinya tipis ya. Prevention, pencegahan. Avoidance, penghindaran. Detection, deteksi. Jadi nomor 1 dan 2 ini beda tipis ya, hampir sama ya. Kalau deadlock prevention, preventif, pencegahan, ini usaha untuk mencegah terjadinya deadlock dilakukan jauh-jauh hari sebelum programnya jadi. Programnya belum running. Jadi ketika sedang mendesain program, membuat program, ini sudah dipikirkan. Jangan sampai terjadi deadlock. Kalau deadlock avoidance, ini programnya sudah running. Tetapi programnya punya mekanisme untuk mencegah ketika akan terjadi deadlock. Dia punya mekanisme tertentu sehingga bisa memperkirakan akan terjadi deadlock atau tidak, sehingga bisa dicegah kalau ada potensi deadlock. Kalau yang nomor 3 ini sudah terjadi deadlock. Tetapi sistemnya punya cara untuk mengatasi kalau sudah terjadi deadlock. Jadi 3 metode ini bisa dibedakan ya secara besarnya, bahwa ini yang prevention ini programnya belum jadi. Yang nomor 2 programnya sudah running dan tidak ingin terjadi deadlock. Yang nomor 3 ini yang paling berani, biarkan aja terjadi deadlock ya, karena dia punya solusi. Kita akan bahas satu persatu nomor 1 dan 2 di pertemuan kali ini ya. Nomor 3 nanti di pertemuan selanjutnya. Deadlock prevention. Deadlock prevention ini dilakukan ketika program sedang dibuat. Jadi dipikirkan di situ. Penanganannya ada yang disebut dengan metode indirect dan direct. Kalau metode indirect, maka yang dilakukan adalah mengevaluasi potensi-potensi yang bisa menyebabkan deadlock. Tadi kita tahu ada 3 potensi yang bisa menyebabkan deadlock, yaitu mutual exclusion, whole and width, dan satu lagi apa? No preemption. Oke, yang pertama adalah mutex, mutual exclusion. Apakah ini bisa dihilangkan dari program? Ternyata mutex nggak bisa, karena ini kebutuhan. Jadi misalnya ada resource yang harus diproteksi, pengaksesannya harus gantian, satu persatu, ya, dari dalam satu saat hanya satu proses, ya mau nggak mau ini tetap harus ada, karena itu kebutuhan. Jadi ini nggak bisa diapa-apakan, ya. Potensi pertamanya tetap harus ada. Yang kedua adalah whole and width. Apakah ini bisa diubah? Jangan sampai proses itu menguasai beberapa resource sekaligus. Jadi whole and width-nya diubah. Apakah bisa? Nah, tadi di awal kita lihat ya, dengan mengubah aturan whole and width, ada 2 proses tadi, di salah satu itu sudah bisa terhindar dari deadlock. Jadi di programnya nanti akan diusahakan jangan sampai terjadi whole and width. Ya, pengaksesan resource ya satu-satu aja, jangan mengumpulkan resource gitu ya. Jadi ini potensi untuk dihilangkan, masih bisa. Yang ketiga, no preemption. No preemption itu kan tadinya program yang sedang running, proses yang running nggak boleh dihentikan tengah jalan kan. Nah, aturannya apakah bisa diubah? Kemungkinannya adalah no preemption-nya tetap no preemption, proses yang running, biarin aja running sampai selesai.
Tetapi, nah, harus dilengkapi dengan tidak ada kondisi hold and wait, ya. Jadi, no preemption dan hold and wait nggak boleh barengan. Kalau dua-duanya ada, itu berat, ya, bisa terjadi deadlock. Tapi kalau hold and wait-nya nggak ada, masih tetap no preemption, oke-oke aja, ya. Atau no preemption-nya diubah jadi preemption. Proses yang sedang running bisa dihentikan di tengah jalan. Nah, itu juga bisa untuk mengatasi terjadinya deadlock. Itu metode indirect. Kalau metode direct, ini tujuannya untuk mencegah terjadinya circular wait. Jadi, cara penanganannya adalah pengaturan resource itu harus urut. Misal, resource itu diberi nomor. Kemudian, rule-nya misalnya resource itu boleh menggunakan proses boleh menggunakan resource, tetapi harus sesuai dengan nomor urut, misalnya dari nomor urut kecil. Kalau ada resource nganggur, tetapi resource yang diinginkan nomor urut kecil belum didapat, ya resource nganggur yang urutan besar tadi nggak boleh digunakan. Misal ya, misal ini proses A ini butuh resource nomor 1 sampai sama 3. Oke. Kemudian resource B ini butuh atau memerlukan resource nomor berapa ini? 2 misal 4. Misal gini ya. Oke. C ini membutuhkan 1 sama 4 misalnya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, proses A, ini membutuhkan resource nomor 1 dan 3. Oke. Nah, saat itu resource nomor 1 sedang digunakan oleh proses C. Maka proses A harus nunggu ya. Kemudian resource yang kedua nomor 3. Nomor 3 ini sedang tidak ada yang menggunakan. Tetapi resource proses A ini nggak boleh mengambil nomor 3. Walaupun nganggur. Kenapa? Karena nomor satunya dia belum dapat. Dia harus nunggu dulu resource yang sedang digunakan oleh C, yaitu nomor 1. Ya. Bisa dipahami ya. Ini resource nganggur tapi nggak boleh digunakan. Nah, dengan tambahan rule seperti ini, maka kalau nanti ada proses lain yang butuh resource 3, itu akan bisa menggunakan. Coba kalau hold and wait yang dibutuhkan saat tidak digunakan langsung dipegang oleh A, kalau ada proses lain butuh 3, terjadilah deadlock, bisa terjadi. Ya. Seperti contoh di awal tadi. Padahal kondisinya adalah hold and wait. Jadi 2 resource digunakan baru bisa jalan. Ini metode direct. Jadi di programnya sudah direncanakan ya potensi untuk mencegah terjadinya circular wait. Deadlock prevention bisa dipahami atau ada yang punya pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita bahas penanganan yang kedua yaitu deadlock avoidance.